Tentu saja, jika pencipta dunia formasi ini masih ada, dan ingin melakukan sesuatu pada Chu Feng dan Zi jika belnya tidak mendukung. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri sekarang, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Siapapun yang dapat mengatur formasi semacam ini pasti dapat melihat situasi keseluruhan dan telah menemukan Chu Feng dan yang lainnya sejak lama. Ambillah apa yang telah Anda istirahatkan dengan damai. Chu Feng dan Ziling tidak bergeming, tetapi terus bergerak maju. Pemandangan di belakang menjadi semakin indah, dan binatang itu menjadi semakin kuat. Mereka pikir itu akan berlanjut sampai mereka tidak bisa bergerak maju lagi, atau sampai mereka melihat orang terkuat di sini. Namun kemunculan kabut mematahkan ekspektasi mereka. Itu bukanlah kabut biasa, melainkan lautan kabut. Kabut putih yang luas menutupi langit dan menghalangi sinar matahari, membentuk cakrawala putih, seolah-olah telah menelan seluruh dunia. Chu Feng memeras formula ajaib dan mengatur formasi isolasi untuk menutupi dirinya dan Ziling sebelum melangkah ke lautan kabut. Lautan kabut sangatlah luas, dan tidak ada binatang buas yang hidup di dalamnya, namun bangkai binatang buas dapat dilihat di mana-mana. Pasti sudah terlalu lama, dagingnya sudah terkorosi dan kering, hanya menyisakan tulangnya saja. Dan semakin dalam Anda pergi, semakin sedikit tulang yang ada. Sesampainya di belakang, belum lagi tidak ada jejak binatang buas itu, bahkan tulang belulang binatang buas itu pun tidak terlihat. Saudara Chu Feng, apakah kabut ini sebuah formasi? Ziling bertanya pada Chu Feng. Yah, itu tidak masalah. Aku masih bisa mengetahui jalan yang benar sekarang, kata Chu Feng. Kabut ini memang sebuah formasi, mirip labirin. Namun mencari jalan keluar di tempat seperti ini membutuhkan observasi yang cukup. Dan kabut itu beracun. Untuk waktu yang singkat akan baik-baik saja, tetapi jika Anda terjebak dalam kabut dalam waktu yang lama dan tidak dapat keluar, Anda akan kehilangan nyawa. Inilah sebabnya mengapa tidak ada binatang hidup yang terlihat di dalam kabut. Karena semua binatang buas yang memasuki kabut mati di dalam. Seiring berjalannya waktu, tentu saja bahkan binatang buas pun tidak berani masuk ke dalamnya. Tiba-tiba Chu Feng berhenti dan menatap ke depan. Samar-samar Anda bisa melihat gerbang penghalang setinggi 10 meter muncul di depan kabut tebal. Saudara Chu Feng, apakah itu pintu keluarnya? Ziling bertanya. Saya tidak tahu, tapi ada yang tidak beres, kata Chu Feng. Inilah alasan mengapa Chu Feng berhenti untuk mengamati, tetapi tidak langsung mendekat untuk mengamati. Dia perlu menentukan apakah gerbang penghalang itu berbahaya. Dan jika Anda tidak bisa melihatnya, Anda tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahaya. Ada apa? Ziling bingung. Gerbang pesona ini sepertinya baru saja dibuka. Tapi kami jelas belum membuka formasi apapun, kata Chu Feng. Apakah ada orang lain di sini? Ziling bereaksi, dan pipi halusnya tiba-tiba dipenuhi emosi gelisah. Gemuruh, gemuruh. Pada saat ini, bumi bergetar hebat. Namun setelah terjadi guncangan hebat, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi Chu Feng buru-buru mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, dan berkata dengan keras. Senior, junior ini pernah memiliki beberapa peluang di Gunung Yuanhai. Tetapi pada awalnya, kultivasi saya terbatas dan saya tidak berani melangkah lebih dalam. Sekarang saya kembali ke tempat lama saya. Permainan, saya juga ingin menebus penyesalan yang ditinggalkan di masa lalu, dan ingin melihat keajaiban legendaris apa sebenarnya apa yang ada di tanah ini. Saya tidak punya niat untuk menyinggung. Petik 2. Jika senior keberatan, junior bisa pergi sekarang juga. Tapi, setelah Chu Feng selesai berbicara, dia tidak mendapat respon sedikit pun. Sebaliknya, transmisi suara rahasia Ziling menarik perhatian Chu Feng. Apakah kamu menemukan seseorang? Petik 2. Tidak, tapi kita terjebak.
Petik 2. Tanah baru saja berguncang karena formasi penghalang yang kuat menjebak kami. Chu Feng juga membalas dengan pesan rahasia. Benar saja, tidak hanya ada binatang buas di sini, tetapi juga para pembudidaya seni bela diri. Mungkinkah itu keberadaan kuno? Ziling bertanya. Saya tidak tahu, tapi saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini, kata Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng bertanya dengan sopan, dan bahkan Ziling pun ikut bergabung, namun tidak ada respon sama sekali. Di saat yang sama, mereka tidak menerima hukuman apapun, dan mereka hanya terjebak di sini. Jadi Chu Feng melihat ke gerbang penghalang lagi. Chu Feng dapat memastikan bahwa formasi yang memblokir mereka bukanlah formasi sederhana, tetapi formasi yang dipadatkan dengan beberapa harta yang kuat. Dia tidak dapat menghancurkan formasi ini. Jangan katakan dia tidak bisa menghancurkannya sekarang, bahkan alam dewa sejati biasa tidak dapat menghancurkannya. Tentu saja, jika Chu Feng menggunakan kekuatan rusa ilahi, dia bisa pergi. Tetapi ketika Chu Feng melihat bahwa pihak lain tidak melukai dirinya sendiri atau Ziling, Hei merasa mungkin ada niat lain. Apa niatnya? Itu pasti gerbang penghalang. Ziling, tetap di sini sekarang dan jangan bergerak. Saat Chu Feng berbicara, dia mendekati gerbang pesona. Dari jarak dekat, Chu Feng dapat menemukan bahwa gerbang pesona itu berwarna emas. Tetapi kekuatan pesona itu menyembunyikan misteri. Karena itu, gerbang pesona ini tidak dimaksudkan untuk dimasuki. Jika Anda bisa masuk, Anda harus melihat melalui misteri yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana? Tiba-tiba, wajah kecil Ziling muncul di samping Chu Feng. Bukankah aku sudah menyuruhmu menungguku? Chu Feng bertanya. Kita sudah sangat dekat. Jika sesuatu terjadi padamu, apakah aku masih aman? Petik 2. Karena kita berada di pihak yang sama, secara alami kita harus maju dan mundur bersama. Kata Ziling. Tidak ada yang bisa kami lakukan terhadapmu. Chu Feng sedikit tidak berdaya, tapi yang lebih tidak berdaya adalah apa yang dikatakan Ziling masuk akal. Setelah mendekat, Ziling juga mengamati. Pintu ini agak menarik. Petik 2. Kamu bisa mengamati tanpa menggunakan sihir penghalang. Petik 2. Itu berarti tidak ada batasan pada sekte ini, dan baik kultivator bela diri maupun spiritualis dunia dapat mengamatinya, bukan? Apakah kita perlu keluar melalui pintu ini? Ziling bertanya. Yah, pintu ini seharusnya menjadi jalan keluar kita. Bisakah kamu melihatnya? Alasan mengapa Chu Feng menanyakan hal ini adalah karena dia telah menemukan bahwa gerbang penghalang ini hanya bisa bertarung sendiri. Dia tidak bisa membantu Ziling, dan dia tidak bisa mengajari Ziling metodenya. Dia hanya bisa mengandalkan Ziling. Haruskah? Sudahkah Anda melihatnya secara menyeluruh? Ziling bertanya. Baiklah, saya boleh masuk. Tetapi gerbang pesona ini memiliki batasan, dan saya tidak dapat menyampaikan metodenya kepada Anda. Kata Chu Feng. Tidak masalah, aku akan melakukannya sendiri. Saat Ziling berbicara, dia mengamati dengan cermat. Dan Chu Feng menebaknya dengan benar. Memang ada seniman bela diri di sini, tapi bukan hanya satu orang. Mereka adalah dua angka. Dua sosok berdiri di kehampaan yang berkabut. Salah satunya berukuran manusia normal. Yang lainnya adalah benda raksasa setinggi 10.000 meter, bentuknya tidak jelas, dan tidak mungkin diketahui apakah itu manusia atau monster. Namun kebanyakan dari mereka bukanlah manusia. Berapa lama dia mengatakan bahwa dia bisa masuk? Kultivasinya tidak lemah, tetapi dia sangat suka berbicara omong kosong, yang tidak enak dipandang. Petik 2. Suara dari seorang pria paruh baya datang dari sosok normal. Memang. Tetapi dari rumor sebelumnya, saya tidak mendengar bahwa Chu Feng suka berbicara kata-kata besar. Raksasa itu mengeluarkan suara yang kaya dan tua.
Apakah dia benar-benar putra Chu Xuanyuan? Pria paruh baya itu bertanya. Iya, dia adalah putra Chu Xuanyuan. Dia adalah yang paling terkenal di dunia seni bela diri yang luas saat ini, kata raksasa itu. Pembalasan, putra Chu Xuanyuan itu tidak sebaik dia. Tidak seperti anakku, cepat atau lambat dia akan lebih baik dari tuannya, kata pria paruh baya itu. Tapi setelah mendengar ini, raksasa itu tertegun, putramu, tampaknya tidak sebaik Chu Feng ini. Saya sedang berbicara tentang karakter, bukan kultivasi. Setidaknya anak saya tidak berbicara kata-kata besar. Jalan pria paruh baya. Sepertinya ada sesuatu yang datang, tapi ada yang tidak beres, kata raksasa itu. Pada saat yang sama, Ziling hanya mengamatinya sejenak, lalu menatap Chu Feng, saya tidak bisa. Apakah Anda ingin melihatnya lagi? Tanya Chu Feng. Tidak perlu, sudah ditentukan, ini bukan sesuatu yang bisa saya lihat, kata Ziling. Chu Feng berhenti mencoba membujuknya memang, bukan masalah waktu apakah dia bisa melihat melalui pintu ini. Anda akan dapat segera menentukannya, dan jika menurut Anda ada peluang, tentu saja Anda akan membuang waktu. Jika menurut Anda itu tidak berhasil, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, itu tidak akan berhasil. Ziling, apakah kamu menungguku di sini? Tanya Chu Feng. Dia merasa pihak lain telah menemukan mereka dan sengaja tidak muncul, membiarkan pintu ini terbuka hanya untuk membiarkan mereka masuk. Jika pihak lain tidak memiliki niat baik, dia akan mengambil tindakan sejak lama tanpa menimbulkan banyak masalah. Sekarang kita semua sudah ada di sini, sebaiknya kita mencari tahu. Baiklah, saudara Chu Feng, silakan saja, aku akan menunggumu, Ziling mengangguk patuh. Kalau begitu tunggu aku akan keluar secepatnya, kata Chu Feng. Tapi begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, pria paruh baya di langit menggelengkan kepalanya dan mencibir, kamu berbicara omong kosong lagi. Putra Chu Xuanyuan benar-benar tidak menyenangkan. Petik 2. Adapun Chu Feng, dia berbalik dan berkata langsung memasuki gerbang pesona. Melihat pemandangan ini, pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya setengah dan berhenti bergerak. Dia, sepertinya tidak membual, kata raksasa itu. Mustahil, bagaimana bisa secepat itu? Apakah pintu ini berbeda dengan pintu lainnya? Apakah pintu ini lebih sederhana? Tanya pria paruh baya itu. Berhentilah menghibur dirimu sendiri, kamu sebenarnya tahu apa yang terjadi, kata lelaki tua itu. Sialan, Chu Xuanyuan sialan, putranya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Pria paruh baya itu menjadi marah karena malu.